Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashifa dengan NIM. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, SHTI, MPD. Tujuan dibuatnya video saya pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema menjelaskan satu materi pelajaran Bahasa Indonesia yang pernah dipelajari pada waktu SMA. Dan kebetulan di sini saya mengambil tema yaitu anekdot. Mari kita simak, semoga mudah dipahami dan menambah luas wawasan kita. Selamat menonton. Apa sih itu anekdot? Menurut para ahli, anekdot merupakan cerita yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Sementara, pengertian anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan dan berdasarkan pada kejadian yang nyata. Apakah anekdot itu sama dengan humor? Jelas berbeda. Ini dia perbedaan anekdot dan humor. Silakan dibaca dan diperhatikan ya. Anekdot terdiri dari beberapa struktur, yaitu dari abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Sedangkan orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Bagian krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada diri penulis atau orang yang diceritakan. Pada bagian reaksi adalah bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis itu menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Dan pada bagian yang terakhir yaitu koda. Koda itu merupakan bagian akhir dari cerita tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang sedang diceritakan. Berikut contoh teks anekdot. Di suatu kelas saat penyampingan penjurusan oleh wali kelas. Anak-anak, kau harus sesuai dengan cita-citamu, kata wali kelas dengan semangat. Masa depanmu masih panjang, keberhasilanmu ditentukan oleh pilihanmu hari ini. Apa kau ingin mengambil jurusan IPS, ataukah kau ingin mengambil jurusan IPA? Ibu, saya bingung menentukan pilihan saya. Sebenarnya saya ingin mengambil jurusan IPA, akan tetapi saya senang dengan IPS. IPS itu kan lebih praktis daripada IPA. Contohnya aja, kalau ada kelapa jatuh, kalau pelajaran IPA kan dihitung kecepatannya, Bu. Tapi kalau pelajaran IPS, kelapa jatuh akan diambil dan akan dijual. Seisi kelas tertawa memecahkan keheningan dan keseriusan wali kelas dan siswa saat penjelasan tersebut. Teks anekdot dalam cerita tadi. Di suatu kelas saat pendampingan penjurusan oleh wali kelas itu disebut abstrak. Kenapa disebut abstrak? Karena itu ada bagian dari awal paragraf yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua, anak-anak, kau harus pilih jurusan yang sesuai dengan cita-citamu, kata wali kelas dengan semangat. Itu bagian orientasi karena orientasi adalah bagian menunjukkan kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, masa depanmu masih panjang. Menganalisis kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas
yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan konjungsi atau kata pengantar yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence, dan menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan di sana. Berikut adalah cara untuk membuat teks anekdot. Secara umum, langkah-langkah menulis teks anekdot sebagai berikut, yaitu menentukan topik. Topik adalah ide, cerita atau gagasan cerita, atau dasar cerita atau apa yang akan diceritakan. Lalu, kita harus mencari bahan referensi. Bahan yang diperoleh bisa berupa buku, makalah, koran, atau internet, atau observasi. Yang ketiga, kita harus menentukan pesan yang akan kita sampaikan atau sindiran yang akan kita sampaikan. Pesan yang akan kita sampaikan itu bisa berupa implisit maupun tersurat eksplisit. Yang keempat, menentukan unsur lucu, konyol, dan jengkelnya. Yang terakhir, kita harus menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdotnya. Mungkin sampai di sini materi penjelasan singkat tentang anekdot yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ada punya pantun. Kalau jajan, jajanlah yang bersih. Cukup sekian, terima kasih. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.